Hai, kembali lagi dengan aku Dio. Seperti minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang monitoring dan evaluasi. Dan hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam dunia kependudukan, yaitu sensus penduduk. Sensus ini dilakukan untuk mengetahui jumlah karakteristik penduduk di suatu wilayah. Mungkin saya rasa teman-teman sudah sering dengar istilah ini. Tapi apa sebenarnya sensus penduduk itu? Kenapa ini menjadi penting dan bagaimana prosesnya? Untuk itu, mari kita bahas bersama. Nah, teman-teman, bayangkan kita punya desa dengan 100 rumah. Kalau pemerintah ingin membangun sekolah baru, tentu mereka butuh data berapa banyak anak yang usia sekolah di desa itu. Nah, seperti itu kan? Nah, disinilah sensus itu berperan. Sensus penduduk adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian data tentang jumlah, komposisi, distribusi, serta karakteristik penduduk. Di Indonesia, sensus dilakukan setiap 10 tahun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, teman-teman, mari kita bahas lebih lanjut. Apa sebenarnya tujuan sensus penduduk itu? Jadi, sensus itu bukan sekedar menghitung jumlah orang, tapi juga untuk mengetahui siapa mereka, di mana mereka tinggal, dan bagaimana kondisi mereka. Jadi, data ini digunakan pemerintah untuk merancang kebijakan, seperti berapa banyak sekolah dan rumah sakit yang dibutuhkan di suatu daerah. Misalnya nih, kalau di sebuah kota jumlah penduduk lansianya tinggi, maka pemerintah bisa menyiapkan lebih banyak fasilitas kesehatan untuk mereka. Atau kalau jumlah anak-anak meningkat, maka perlu dibangun lebih banyak sekolah dan taman bermain. Jadi, tanpa sensus, perencanaan pembangunan bisa salah sasaran. Jadi, itu tujuan dari sensus penduduk. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu mengenai jenis-jenis sensus penduduk. Teman-teman sudah pada tahu belum? Ternyata ada dua cara dalam melakukan sensus penduduk, yaitu dengan metode de jure dan de facto. Terus apa bedanya? Nah, untuk itu simak terus video ini sampai akhir. Nah, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari dua metode tersebut. Yang pertama tadi ada de jure, yaitu pencatatan berdasarkan tempat tinggal resmi. Misalnya, kita lahir dan ber-KTP di Medan, tapi kita sedang bekerja di Jakarta. Maka, dalam metode ini, kita tetap dihitung sebagai penduduk Medan. Itu dalam metode de jure. Yang kedua, de facto, yaitu pencatatan berdasarkan tempat seseorang berada saat sensus dilakukan. Misalnya, kalau kita sedang di Surabaya, saat petugas sensus datang, maka kita dihitung sebagai penduduk Surabaya. Itu dalam de facto. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham? Jadi biasanya ya, Indonesia itu lebih banyak menggunakan metode de jure agar lebih akurat dalam perencanaan pembangunan. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas ya materi tentang jenis-jenis sensus penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang proses pelaksanaan sensus. Sensus penduduk dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tentunya ada persiapan, di mana petugas dilatih dan daftar wilayah yang akan disensus dibuat. Yang kedua, pengumpulan data yang bisa dilakukan dengan wawancara secara langsung atau melalui formulir online seperti yang dilakukan pada sensus penduduk tahun 2020. Terakhir itu, data yang sudah terkumpul nih dianalisis dan diumumkan secara publik. Contohnya, kalau di desa, mungkin petugas sensus mendatangi setiap rumah untuk bertanya langsung. Sedangkan kalau di kota-kota besar,
banyak orang mengisi data sendiri lewat internet. Nah, dengan teknologi, sensus penduduk itu jauh lebih mudah dan cepat. Nah, jadi kita kan tadi sudah membahas materi tentang sensus penduduk. Dari dalam materi itu, kita dapat menyimpulkan bahwasannya sensus penduduk sangat penting untuk mengetahui jumlah, persebaran, dan kondisi penduduk di suatu wilayah. Tanpa sensus, pemerintah bisa salah dalam menentukan kebijakan, seperti membangun sekolah di tempat yang tidak membutuhkannya atau kekurangan rumah sakit di daerah yang penduduknya padat. Dengan berpartisipasi dalam sensus, kita ikut membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran. Nah, teman-teman, sekarang gimana? Sudah lebih paham dan mengerti kan betapa pentingnya sensus penduduk tersebut? Jadi, jangan lupa kalau ada sensus berikutnya, pastikan diri kamu ikut terdaftar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.